Pensiunnya Marsikal Hadi Cahyanto dari jabatan Panglima TNI memantik isu reshuffle kabinet. Hadi disebut-sebut pantas masuk kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin. Salah satu parpol koalisi pemerintahan PKB menyatakan reshuffle sudah dibahas sejak tahun lalu. Persoalan reshuffle kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden karena itu wewenang penuh Presiden. Meskipun kita belum mendengar nih tanda-tanda akan dilakukan reshuffle, apalagi sudah dibahas dari tahun lalu. Dan kita tunggu apa yang menjadi kebijakan Presiden nanti. Persoalan Pak Hadi tentu kita sambut baik kemanapun penugasan baru untuk Pak Hadi. Isu reshuffle menguat pasca Partai Amanat Nasional bergabung ke pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menilai peluang masuknya Hadi Cahyanto dan momentum reshuffle harusnya tidak sekedar tata koalisi. Bisa saja dimanfaatkan momen pergantian Panglima ini, tanda kutip sebagai bagian dari konsolidasi politik, juga sebagai momen untuk kemudian melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi kerja melalui sebuah proses reshuffle. Tapi paling penting, jangan sampai hanya dimanfaatkan ini sebagai tata ulang koalisi. Tidak, reshuffle harus kembali kepada makna utamanya, bagaimana kemudian pemerintah menata ulang kinerja, mengevaluasi kembali kinerja dari menteri-menteri sesuai dengan posnya masing-masing. Pengamat politik CSIS, Arya Fernandes berpendapat Hadi Cahyanto memenuhi kualifikasi masuk dalam pos kabinet Joko Widodo. Dan Pak Hadi saya kira memenuhi kualifikasi itu. Beliau punya pengalaman panjang di militer, dekat juga dengan Pak Jokowi, salah satu orang terdekat Pak Jokowi, dan saya kira momentum pergantian Panglima ini menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk kembali melakukan evaluasi lagi terhadap pencapaian, kinerja, dan performa para menteri. Apalagi sudah masuk tahun ketiga, dan saya kira ini waktu yang pas untuk melakukan reshuffle, karena saya melihat terlalu berisiko dan riskan kalau Presiden melakukan reshuffle yang cukup besar di tahun keempat dan tahun kelima, karena sudah dekat jelang masa pemilu. Kalau kita lihat formasi di Kementerian, di Kemenko, saya kira itu agak susah digeser ya, apalagi kan ada Pak Luhut di sana, ada Pak Erlangga, ada Pak Mahfud sama Pak Muhadjir. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas dan memang agak susah digeser karena dia menjadi representasi dari partai dan ormas-ormas gitu ya. Nah, kemungkinan Pak Jokowi akan mencari pos yang lain di luar Menko, dan mungkin juga bisa KSP ya, karena kalau kita lihat pos ini kan memang disiapkan sebagai satu lingkaran terdekat Pak Jokowi untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan-kebijakan penting dalam pemerintahan.